Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dan juga tetap ceria. Baik, alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Puspita dalam pembelajaran fikih. Kali ini kita sudah masuk ke tema 9 teman-teman, yaitu Kayanya Negeriku, dengan subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai keutamaan puasa Ramadan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Ustazah izin untuk memimpin doa ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kefahaman. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membaca doa. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman dapat menuntaskan proyeknya. Baik, Ustazah langsung mulai saja teman-teman. Keutamaan puasa Ramadan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, puasa Ramadan itu termasuk dari salah satu rukun Islam. Oleh karenanya, puasa Ramadan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Di antara keutamaan ibadah puasa, antara lain yang pertama, yaitu puasa adalah jalan meraih takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang dimaksud takwa dalam puasa ini adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan ketika berpuasa, yaitu makan, minum, dan sejenisnya. Jadi ketika berpuasa, kita tidak boleh makan, kita juga tidak boleh minum ya. Dan kita juga tidak boleh melakukan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu ditinggalkan karena apa, teman-teman? Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, begitu pula puasa semakin mengekang jalannya setan dalam saluran darah. Nah, karena setan itu merasuki manusia pada saluran darahnya. Jadi ketika berpuasa, saluran setan itu menjadi menyempit, ya. Oleh karenanya, orang-orang yang berpuasa itu menjadi semakin giat melakukan ketaatan, dan juga orang-orang kaya akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan fakir miskin, ya, karena semua itu adalah bagian dari takwa. Lalu yang kedua, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas shiyam junnatun yastajinnu bihal abadu minan nar." Artinya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad 3396. Lalu yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang menjalankannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, "Wahai Robku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat karenanya. Perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Dan Al-Quran pula berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Beliau bersabda, maka syafaat keduanya pun diperkenankan. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi ketika teman-teman berpuasa dan juga ketika teman-teman membaca Al-Quran,
maka puasa dan Al-Quran ini akan menjadi syafaat untuk kita di akhirat kelak. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Kemudian yang kelima, pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Nah, dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa itu akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Nah, selain orang yang berpuasa itu tidak akan memasukinya. Jadi nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasuki pintu tersebut. Nah, jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka pintu tersebut akan tertutup. Dan setelah itu tidak akan ada lagi yang memasukinya. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita termasuk dari orang-orang yang melakukan ibadah puasa wajib maupun sunnah, nanti kita dapat memasuki salah satu pintu surga, yakni Ar-Rayyan, yaitu adalah pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Dalam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad juga disebutkan, surga memiliki 8 buah pintu. Ya, di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Lalu yang keenam, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan 2 kebahagiaan. Ya, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu, dan bagi orang yang berpuasa terdapat 2 kebahagiaan. Yang pertama, apabila ia berbuka, ia berbahagia karenanya, dan apabila kelak ia bertemu dengan Allah, ia berbahagia karena puasanya. Lalu selanjutnya, pahala orang yang berpuasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu hasanah atau satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya karenaku. Terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-9, malaikat akan mendoakan orang yang berpuasa. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa didoakan oleh para malaikat ketika orang lain makan di hadapannya hingga selesai atau sampai mereka kenyang. Baik, jadi kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai keutamaan puasa Ramadan, yakni puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Ya, bagi yang sudah memenuhi syarat berpuasa. Banyak keutamaan dari melaksanakan puasa Ramadan, diantaranya salah satu jalan meraih takwa. Kemudian dengan berpuasa menjadi penghalang dari siksa neraka. Lalu menjadi syafaat di hari kiamat kelak, mendapatkan pengampunan dosa, dapat masuk pintu khusus di surga, yakni Ar-Rayyan, ya, pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Lalu doa orang-orang yang berpuasa itu tidak akan tertolak. Kemudian mendapatkan 2 kebahagiaan, pahalanya dilipat gandakan, dan juga didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Banyak sekali ya teman-teman keutamaan dari berpuasa. Jadi teman-teman,
ketika kita sudah mampu berpuasa, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Apalagi sebagaimana kita sudah tahu, banyak sekali keutamaan dari puasa Ramadan. Ya, jadi teman-teman, kalau yang sudah mampu, jangan ditinggalkan puasanya ya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke proyeknya. Baik, untuk proyeknya, teman-teman simak video pembelajaran fikih mengenai keutamaan puasa Ramadan. Kemudian, buatlah poster dengan tema Ramadan yang berisikan materi tentang keutamaan-keutamaan puasa Ramadan ya. Jadi teman-teman silakan berkreasi membuat poster dengan tema Ramadan mengenai materi yang sudah Ustazah sampaikan. Ya, dan pastikan teman-teman bekerja mandiri dan tuntas, kemudian dokumentasikan proyek dalam bentuk foto dan masukkan ke dalam classroom. Baik, itu saja teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat teman-teman pahami dan teman-teman dapat mengerjakan proyeknya dengan tuntas. Baik, sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Ustazah izin untuk memimpin doa ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Baik, terima kasih teman-teman bagi yang sudah fokus sampai dengan tuntas. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.